Lantas pemirsa, bagaimana kondisi terkini pasca guguran awan panas di Merapi? Ada rekan kami Arga Dumadi yang saat ini berada di Sleman, Yogyakarta, dan juga Agus Sabtono yang saat ini berada di Boyolali. Kita akan menuju terlebih dahulu ke Sleman, Yogyakarta. Silakan Arga Dumadi, dengan laporan Anda seperti apa suasana di Sleman saat ini pasca guguran dari Gunung Merapi ini? Ya, Tisa, Ana dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa dari lokasi saat ini saya mengabarkan memang visual dari Gunung Merapi ini tidak terlihat karena tertutup dengan awan mendung. Namun memang tercatat sejak kemarin ini setidaknya dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam terjadi 33 kali semburan awan panas. Tercatat pada hari Selasa kemarin pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 24.00 tercatat ada setidaknya 12 kali semburan awan panas, dan juga pada hari ini sejak pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang sudah terjadi 21 kali semburan awan panas. Dan pada siang hari tadi ini juga sempat terjadi semburan awan panas lagi yang dirasa memang tampaknya ini cukup besar, yaitu terjadi sekitar pukul 13.30 atau 13.40 waktu Indonesia Barat, dan juga sempat memang membuat sejumlah warga di lereng Merapi ini panik begitu. Termasuk diantaranya ini adalah warga yang berada di kawasan Turgo, Purwobinangun, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk saat ini sendiri memang untuk warga Turgo ini sedang diarahkan oleh BPBD setempat, yaitu BPBD Sleman, untuk berpindah lokasi dari titik temu yang ada di kawasan Turgo ini menuju ke Balai Desa Purwobinangun, yang ini nantinya memang diwacanakan untuk menjadi pusat ataupun barak pengungsian begitu. Namun kami informasikan juga bahwa sebelumnya juga sempat ada barak pengungsian di Gelagaharjo, Cangkringan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Namun untuk warga-warga yang ada di barak pengungsian yang berada di Gelagaharjo tersebut ini sudah dipulangkan pada hari kemarin, mengingat memang rekomendasi dari BPPTKG DIY ini memang ada perubahan dari arah guguran lava maupun juga guguran semburan awan panas dari Merapi sendiri. Dan hingga saat ini juga memang tidak diinformasikan adanya kenaikan status, sehingga sampai saat ini status dari Gunung Merapi ini masih berada di level 3 ataupun statusnya adalah siaga sejak bulan November 2020 lalu. Yang mana untuk daerah yang dianggap rawan bencana sendiri ini adalah dari Puncak Merapi hingga 5 km dari Puncak Merapi. Sedangkan untuk wilayah yang berada di kawasan rawan bencana 3 termasuk aktivitas di wilayah tersebut seperti aktivitas penambangan pasir ataupun juga aktivitas pariwisata ini direkomendasikan oleh BPPTKG untuk dihentikan sementara. Demikian sementara dari Yogyakarta, kembali ke Jakarta. Arga, tadi Anda katakan bahwa sebagian warga yang berada di lereng gunung ini sudah diarahkan menuju ke balai desa begitu. Lantas sebenarnya warga yang berada di jarak berapa meter atau berapa kilometerkah yang saat ini harus diarahkan menuju ke tempat pengungsian, Arga? Ya, sesuai dengan rekomendasi dari BPPTKG sendiri, ini memang disampaikan bahwa kawasan rawan bencana ada di kawasan 0 hingga 5 km dari puncak Gunung Merapi. Sehingga untuk saat ini warga yang berada di kawasan 5 km dari puncak Gunung Merapi ini memang diungsikan ke barak-barak yang sudah disediakan. Arga, ada berapa banyak warga yang berada di barak-barak yang sudah disediakan? Dan lantas bagaimana penegakan protokol kesehatan di sana mengingat ini di tengah pandemi COVID-19? Ya, baik. Untuk di kawasan Sleman sendiri, memang kemarin ini sempat ada barak pengungsian di Gelagaharjo. Namun seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk mereka yang berada di barak pengungsian Gelagaharjo, Cangkringan, ini sudah dikembalikan ke rumahnya masing-masing mengikuti rekomendasi dari BPPTKG DIY. Namun untuk pasca terjadinya semburan awan panas yang terakhir ini, warga yang berada di Turgo ini memang diarahkan untuk menuju ke balai desa ataupun barak yang berada di dekat mereka, dan diperkirakan ini jumlahnya ada sekitar 500-an, di mana informasi dari BPBD Sleman sendiri nantinya mereka akan dipisahkan ke dalam 3 lokasi walaupun masih berada di kawasan balai desa tersebut. Ini juga dilakukan guna meminimalisasi jumlah orang yang berada dalam satu ruangan, sehingga mereka dipisahkan, diantaranya adalah apabila dianggap sebagai pengungsi yang berusia lanjut, mereka akan dikumpulkan dalam satu lokasi. Dan juga menilik ataupun melihat dari barak pengungsian yang ada di Gelagaharjo sebelumnya, maka barak-barak ini tentunya juga akan dilengkapi dengan protokol kesehatan yang serupa, misalnya adalah adanya penyekatan antara ruangan bagi satu orang dengan orang yang lainnya.
Tisa. Baik, dari Sleman, Yogyakarta kita menuju ke Agus Saptono di Boyolali. Agus, jika tadi Arga mengatakan bahwa warga di sekitar lereng Gunung Merapi ini sudah diungsikan, bagaimana keadaan di sana? Ya, Tisa dan juga pemirsa, bahwa di erupsi ataupun awan panas tadi yang terjadi pada siang hari sekitar pukul 1:30 siang menyebabkan hujan abu di sebagian wilayah di Kabupaten Boyolali. Yaitu paling tidak ada 2 kecamatan yang terdampak dengan hujan abu dan yang paling parah adalah di Kecamatan Taman Sari, yaitu di Desa Sangup. Di Desa Sangup ini cukup lebat hujan abu tersebut, namun tidak berlangsung lama sehingga disusul dengan hujan air yang sangat deras sekali, sehingga hujan abu tersebut tidak berdampak kepada masyarakat. Sementara Gunung Merapi sendiri sejak pagi berkali-kali mengeluarkan guguran awan panas dan untuk saat ini statusnya masih tetap di level 3 siaga. Sementara untuk warga yang berada di lereng Gunung Merapi ataupun di KRB 3 yaitu di Desa Stabilan di Telogolele itu sejak bulan November yang lalu telah menempati ataupun mengungsi di tempat penampungan pengungsi sementara, yaitu sekitar 251 jiwa saat ini yang masih bertahan di pengungsian. Sementara saat ini Gunung Merapi tidak tampak karena masih tertutup kabut dan hujan baru saja reda sekitar 30 menit yang lalu dan ini sudah mulai gerimis lagi, bisa sehingga pihak BPBD sendiri hingga saat ini masih mendata untuk yang terdampak dengan hujan abu tersebut, bisa. Agus, kita ingin tahu setebal apa tumpukan abu dari hujan abu di sana dan intensitasnya setiap berapa waktu mungkin bisa dirata-ratakan terjadi hujan abu di Boyolali? Ya, hujan abu yang paling parah dialami di Desa Sangup, yaitu ketebalan belum bisa diprediksi karena belum lama kemudian hujan abu sempat menutupi genteng warga dan juga halaman warga maupun kendaraan yang lintas. Tidak selang 1 menit sudah hujan deras begitu, bisa. Ya, hujan deras saja cukup lama dari jam sekitar 1:30 hingga tadi sekitar 3:30 baru reda dan saat ini sudah mulai gerimis lagi, bisa. Agus, jika dibandingkan dengan hujan abu sebelumnya, tingkat keparahannya sendiri seperti apa? Ya, kalau hujan abu tadi pagi ataupun tadi pagi juga sempat hujan abu, namun di wilayah Boyolali Kota dan sebagian Kecamatan Musuk itu sangat tipis sekali kalau dibandingkan dengan hujan abu tadi pagi itu sangat tipis. Kalau siang agak tebal, bisa kurang lebih ya 0, berapa senti gitu aja sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Ya, kita ketahui bahwa aktivitas Merapi sedang aktif ini kan bukan hari ini saja terjadi, tapi sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu. Kita ingin tahu bagaimana dengan aktivitas warga di sana, terutama ketika lagi banyak-banyaknya hujan abu seperti ini. Apakah mereka memilih untuk meninggalkan kediaman mereka atau mungkin mereka tetap stay saja di sana? Iya, saya sempat berbincang-bincang dengan warga yang ada Musuk tadi juga terdampak hujan abu, namun intensitasnya sangat tipis sekali dan bahkan hujan abu tersebut menurut warga sempat membuat panik siang tadi karena tahu-tahu ada hujan abu dan mereka juga beruntung karena hujan air segera datang sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Sementara warga sendiri yang berada di lereng Merapi ini beraktivitas seperti biasa. Dan yang saya jelaskan di depan bahwa untuk yang di KRB 3, terutama di Desa Telogolele itu sudah mengungsi sejak bulan November yang lalu, tidak. Agus, terakhir Anda bisa gambarkan tidak lokasi Anda saat menggambarkan ini kan berada di Boyolali, mungkin di dekat daerah lereng gunung. Bisa gambarkan tidak jarak dari Anda menggambarkan ini ke puncak gunung itu sejauh apa? Kita ingin tahu seberapa jauh perterpaan dari hujan abu ini di Boyolali. Iya, bisa. Saya saat ini berada di sekitar 7 km dari puncak Merapi, yaitu di Kecamatan Musuk.
Ini merupakan desa yang kalau menurut radius aman masih aman di 7 km dari puncak Merapi. Sementara warga yang terdampak hujan abu tersebut berada di 5 km dari puncak Merapi. Yaitu di Desa Sangup yang terdampak abu yang sangat lebat untuk siang tadi, Lisa. Baik, terima kasih Agus Saptono mengabarkan langsung dari Boyolali dan sebelumnya ada Arga Numbadi dari Sleman, Yogyakarta.